Puji Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Saya rindu share, ya Tuhan taruh di hati saya rindu untuk share tentang pelajaran Som tentang kedatangan Tuhan. Dalam ilmu teologi dikatakan yang pernah saya pelajari itu ilmu tentang kedatangan Tuhan, yaitu doktrin tentang eskatologi, ya, dalam bahasa teologinya, ya. Jadi tentang kedatangan Tuhan. Kalau berbicara tentang kedatangan Tuhan, bukan sesuatu yang sudah terjadi di belakang kita, ya. Kalau berbicara tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini 4 peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau, di masa lalu. Tapi ketika berbicara tentang kedatangan Tuhan, ini peristiwa yang belum terjadi, tetapi sudah dinubuatkan akan terjadi di masa yang akan datang. Yang percaya katakan amin. Tuhan pasti datang. Amin. Tuhan pasti datang, atau ada yang masih ragu? Ya. Kalau yang masih ragu, tidak usah lagi datang beribadah. Kalau tidak percaya Tuhan akan datang. Tuhan segera datang karena para nabi menubuatkan kedatangannya, menubuatkan jadi satu paket, ya, nubuatan tentang kelahiran Yesus, kehidupannya, peristiwa kematian, kebangkitannya, kenaikannya sampai kedatangannya, jadi sudah dinubuatkan satu paket lengkap, tidak ada yang kurang. Nah, paket terakhir yang sedang kita nantikan. 4 paket sudah kita lewati di masa yang lalu. Ya, bahkan kita belum ada, itu sudah terjadi. Tapi kita hanya membaca, mendengar, dan kita percaya beriman dari kebenaran firman Tuhan dari Alkitab yang kita percayai sebagai SOP kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, satu paket terakhir, ya, yang akan menyempurnakan setiap rencana Tuhan yang indah atas setiap kehidupan kita adalah kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan. Nah, untuk setiap yang kita sudah belajar Som pasti sudah tahu. Di dalam peristiwa kedatangan Tuhan apa saja yang harus kita persiapkan sebagai orang percaya, dan kira-kira peristiwa-peristiwa apa yang akan mengiringi proses kedatangan Tuhan. Nah, gereja Tuhan itu harus tahu, makanya gereja Betani punya program Som untuk mengajarkan kepada jemaatnya supaya memiliki pengetahuan yang benar tentang kedatangan Tuhan. Ya, jangan hanya tahu kedatangan Tuhan tapi tidak tahu proses yang akan kita hadapi seperti apa. Apa yang harus kita persiapkan sebagai orang percaya. Dan saya percaya semua jemaat Betani ini semua hampir 99,99% sudah lulus Som. Ya, cuma sedikit saja yang belum ikut Som dan sudah mengikuti pengajaran itu. Tuhan pasti datang. Kita buka di dalam Wahyu pasal 3. Ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Haleluya. Wahyu pasal 3 yang sudah mendapatkan katakan amin. Mari kita baca bersama-sama Wahyu pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. 1, 2, 3. Untuk tekun,
Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi kenapa kita harus percaya bahwa Yesus pasti datang? Kedatangan Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti karena firman Tuhan sudah mengatakannya. Yang percaya katakan amin. Jadi kita tidak perlu ragu, kira-kira Tuhan datang ke tidak? Dari zaman nabi-nabi sebelumnya sampai zamannya Tuhan Yesus, gereja perjanjian baru sampai zaman gereja saat ini selalu disampaikan bahwa Yesus pasti datang. Yesus pasti datang. Dan sampai hari ini Yesus belum datang. Banyak orang yang mungkin mulai meragukan, ya. Tapi kita hari ini diingatkan kembali, saya percaya kita semua percaya Tuhan Yesus pasti datang. Firman Tuhan hari ini meneguhkan, kita semakin yakin bahwa iman kepercayaan kita kepada Yesus tidak pernah sia-sia. Karena firman Tuhan mengatakannya di dalam Wahyu 3 dan di dalam kitab-kitab yang lain. Bahwa janjinya ya dan amin, Yesus pasti datang. Amin. Coba katakan dari jauh di kiri kananmu, Yesus pasti datang. Jangan kau ragu, tetap percaya Yesus pasti datang. Amin. Jadi karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, hari pencobaan pasti berbicara tentang masa antikris, ya. Masa-masa antikris, masa kesengsaraan besar. Kalau di dalam pelajaran SOM kita belajar tentang 11 peristiwa kedatangan Tuhan, ya. 11 peristiwa kedatangan Tuhan itu jelas, ya. Ada banyak denominasi gereja punya pemahaman tersendiri tentang kedatangan Tuhan. Tapi sebagai gereja Betani, anggota jemaat Betani, kita pegang setiap doktrin yang diajarkan oleh gereja Betani pasti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi ada 11 peristiwa. Ya, kita sudah tahu bahwa dari kekal sampai kekal masa penciptaan Tuhan Yesus, dan dari Taman Eden sampai zamannya Musa, Abraham, sampai zamannya Daud, sampai zamannya nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, ya. Sampai pada saat zaman di mana gereja perjanjian baru bersama dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai hari ini setelah Tuhan Yesus naik ke surga, gereja ada berkembang, murid-muridnya pergi menyampaikan Injil kebenaran itu. Dan sampai hari ini kita ada, itu semua dari hasil pemberitaan Injil para murid-murid Tuhan. Dan gereja sedang berada di masa menuju kepada masa kesengsaraan besar. Jadi 11 peristiwa kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah peristiwa rapture. Dalam bahasa Inggris peristiwa, dalam bahasa Indonesia pengangkatan gereja Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan itu ada 2 tahap. Kalau kita belajar di dalam SOM, menurut doktrin gereja Betani sesuai dengan firman Tuhan. Kedatangan pertama, tahap pertama adalah yang dinamakan dengan rapture atau pengangkatan gereja. Ya. Saya sangat yakin Bapak Ibu di jemaat ini semua orang-orang yang punya pengetahuan yang luar biasa, pasti punya pengetahuan yang banyak tentang hal ini. Apalagi sekarang ada internet, Google dan sebagainya. Kita semakin hari semakin cerdas. Apa yang kita tidak bisa dapatkan dari hamba Tuhan, kita tidak bisa dapatkan dari sekolah teologi, dari manapun kita bisa belajar. Semuanya ada di Google atau di internet, kita bisa belajar di sana. Tapi yang saya mau ajarkan di sini adalah doktrin yang diajarkan oleh gereja Betani Indonesia kepada jemaat yang ada. Ya, peristiwa dari 11 urutan peristiwa kedatangan Tuhan, yang pertama adalah rapture atau pengangkatan gereja Tuhan. Ya, jadi pengangkatan gereja Tuhan, ya. Ini terjadi, coba kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 untuk memperjelas. Kita berdoa Roh Kudus menuntun kita semua. 1 Tesalonika 4. Saya minta dengan hormat hambanya Bapak Evangelis Tatar Ponto. 1 Tesalonika 4 ayat 16, 17.
Ya, puji Tuhan. Ayatnya yang ke-18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi di dalam ayat yang ke-16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Ya. Jadi pada saat sangkakala Allah berbunyi, ya, malaikat Allah meniupkan sangkakala, pada saat itulah gereja Tuhan diangkat oleh Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Siapakah gereja Tuhan yang diangkat pada saat sangkakala Allah berbunyi? Ya, saya minta tolong Bapak Gembala bisa tiupkan sangkakala supaya jemaat, roh di jemaat dibangkitkan. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati. Ini contoh saja, tapi bunyi sangkakala yang akan ditiupkan malaikat pasti lebih dahsyat, lebih hebat. Tapi sangkakala pagi ini mengingatkan kita bahwa kita harus siap sedia untuk diangkat oleh Tuhan. Amin. Jadi gereja yang akan diangkat oleh Tuhan adalah orang percaya yang hidup benar, yang hidup kudus. Ya, tadi dikatakan di ayatnya yang 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi yang pertama dibangkitkan pada waktu sangkakala Allah ditiupkan adalah orang-orang yang sudah mendahului kita. Ya, kalau misalnya contoh siang ini Tuhan datang, berarti orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah mati, yang dikuburkan, orang-orang yang hidup benar, hidup melakukan perintah Tuhan, taat, mengasihi Tuhan, dari kubur-kubur mereka Tuhan akan bangkitkan mereka untuk menyambut Tuhan di awan-awan permai. Ini firman Tuhan yang katakan. Setelah itu bagian yang kedua adalah orang-orang yang hidup benar. Seperti tadi saya bilang contohnya, misalnya hari ini, siang ini, berarti siapapun kita yang ada siang hari ini, bahkan orang-orang di luar sana, orang-orang percaya yang ada di luar sana, yang hidup benar, selama ini hidup kudus, melakukan perintah Tuhan. Bagian kedua, mereka yang akan diubahkan oleh Tuhan dalam tubuh kemuliaan untuk sama-sama bersama orang-orang yang mati dibangkitkan untuk naik menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Jadi kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan yang bertanya siapakah gereja Tuhan yang akan diangkat, apakah kita semua yang ada? Belum tentu. Hanya orang-orang yang hidup benar, yang hidup mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan, yang akan diangkat oleh Tuhan. Dalam tubuh kemuliaan, Bapak Ibu bisa bertanya, tubuh kemuliaan itu seperti apa? Saya tidak bisa memberikan gambaran, karena saya belum pernah melihat seperti apa bentuknya tubuh kemuliaan. Tetapi firman Tuhan mencatat, Tuhan Yesus waktu dibangkitkan, itu di dalam tubuh kemuliaan. Kira-kira seperti itu. Ya, karena firman Tuhan yang mencatat. Jadi diubahkan, jadi orang-orang yang sudah mati, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, kubur-kubur akan terbuka. Kita sudah menyaksikan banyak video yang memberikan ilustrasi tentang masa pengangkatan gereja. Merinding kalau kita menyaksikan video itu. Kubur-kubur akan terbuka dengan sendirinya. Ya. Dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Setelah itu kita yang hidup, yang percaya, yang taat kepada firman Tuhan akan diubahkan. Makanya tahap kedatangan Tuhan tahap pertama itu Tuhan dikatakan menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, menurut apa yang kita pelajari di Som, bahwa Tuhan tidak akan menginjakkan kakinya di bumi. Karena firman Tuhan berkata mereka akan menyambut Tuhan di awan-awan permai. Langit akan menjadi tahtanya untuk menyambut orang-orang pilihannya.
Orang-orang pilihan, mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kita harus mengerti ini baik. Jadi tahap pertama, Tuhan tidak menginjakan kaki di bumi. Semua orang kudus diubahkan oleh Tuhan, naik menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Dan setelah itu akan terjadi penyembahan, ya, penyembahan di surga. Ada 3 peristiwa yang akan terjadi setelah Tuhan meluputkan gerejanya. Kenapa Tuhan harus meluputkan gerejanya? Seperti dalam Wahyu 3 tadi, ayatnya yang ke-11, kalau tidak salah dikatakan Tuhan mau meluputkan orang-orang pilihannya dari masa pencobaan, dari masa kesengsaraan besar. Dan ketika gereja Tuhan diangkat, saat itulah antikris akan bekerja. Siapa yang akan bertemu dengan masa antikris? Yaitu orang-orang yang tertinggal. Siapa orang-orang yang tertinggal? Orang-orang yang tertinggal adalah orang-orang yang tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Orang-orang berdosa. Orang-orang yang tidak melakukan perintah Tuhan. Orang-orang yang suka iri hati, dengki, dendam, benci, ya. Kalau kita belajar di dalam pelajaran tabernakel, ya, mungkin saya usul saja, mungkin nanti bisa kita buat tabernakel dalam bentuk seperti itu, supaya kalau kita menjelaskan bisa langsung di slide juga, bisa sebagai pedoman, ya. Jemaat bisa melihat pelajaran tabernakel itu sangat-sangat penting. Kalau di dalam tabernakel ada 3 ruangan yang kita sudah tahu, halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Dan kitab Wahyu mengatakan bagian halaman, ya, orang yang hanya bertobat, mengaku Tuhan sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan juru selamat, mengalami baptisan, ya, dikatakan jangan kita pikir kita sudah dibaptis pasti kita masuk surga. Baptisan itu masih di area halaman, bagian pertama. Dan bagian halaman itu akan diserahkan kepada antikris. Ya, karena firman Tuhan dalam kitab Wahyu dikatakan bagian halaman tidak akan diukur. Ya, tidak akan diukur. Artinya tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Jadi hari ini kita sudah percaya mengikut Tuhan, sudah dibaptis, kita berjalan melayani Tuhan hari lepas hari, ya. Karakter kita terus diperbaharui di dalam Tuhan. Mari kita terus tekun, setia melakukan apa yang Tuhan. Seandainya siang ini Tuhan datang, saya percaya kalau kita ada di dalam golongan orang-orang yang seperti itu, pasti kita akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Pasti diangkat oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak ada di dalam bagian orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang akan tertinggal dan akan menghadapi masa antikris. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-17 di dalam 1 Tesalonika, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saya teringat waktu kejadian 2009, kakak saya yang laki-laki satu-satunya meninggal. Waktu kami ke sana semua keluarga menangis. Tapi kakak saya yang nomor 2 tidak sedikit pun air matanya jatuh. Dia tidak menangis sama sekali sampai keluarga protes. Keluarga besar bilang, itu kakak kandungnya kok tidak rasa sedih, tidak rasa kehilangan. Kok dia tidak menangis sama sekali? Dia biasa, tidak ada rasa sedih, raut muka yang sedih, kehilangan. Lalu ketika mereka bicara-bicara, ada satu saudara saya yang kasih tahu ke kakak saya, keluarga lagi bicara kau seperti ini. Lalu apa jawaban kakak saya? Dia bilang begini, kamu menangis karena kamu tidak mengerti firman. Itu jawabannya. Saya sudah tahu dia pasti masuk surga. Kenapa saya harus menangis? Dia hanya berpisah dengan saya sebentar saja. Ketika Tuhan datang kami akan ketemu. Nah, itu jawaban dia.
ya. Jadi masing-masing kita punya pemahaman terhadap ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, ya. Oleh sebab itu mari kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini dengan baik, minta Roh Kudus memberikan pemahaman. Jadi setelah gereja Tuhan diangkat, orang-orang yang hidup kudus, yang tertinggal, yang hidupnya tidak benar akan masuk di dalam masa antikris. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa rapture, dan yang kedua adalah peristiwa penyembahan di surga. 3 peristiwa akan terjadi ketika Tuhan menjemput gerejanya, orang-orang pilihannya. Sementara 3 peristiwa ini akan terjadi di awan-awan permai, di suatu tempat yang kita tidak bisa prediksi karena ini firman Tuhan ini masih misteri. Apakah itu di surga atau di suatu tempat yang Tuhan siapkan, tapi di sini dikatakan penyembahan di surga. Ya, akan terjadi penyembahan di surga. Ya. Jadi orang-orang yang diangkat itu akan menyembah Tuhan siang dan malam. Dan yang ketiga, peristiwa yang selanjutnya adalah kursi pengadilan Kristus. Dan kursi pengadilan Kristus ini bukan Tuhan memberikan hukuman, karena terjadi pada orang-orang kudus. Jadi kursi pengadilan ini Tuhan akan memberikan 5 mahkota yang selalu Bapak Gembala sampaikan, ya. Mahkota kehidupan, kebenaran, keadilan, ya. Mahkota abadi akan diberikan pada saat peristiwa kursi pengadilan Kristus, ya, atau bema dalam istilah Alkitabiah, ya. Setelah itu perjamuan kawin anak domba. Jadi mereka senang-senang ketika Tuhan mengangkat. Sementara yang tertinggal mengalami penderitaan masa antikris yang disebut dengan tanda 666 di dahi dan di tangan. Jadi ketika tidak mau memakai tanda itu akan disiksa. Firman Tuhan katakan penderitaan yang luar biasa, penderitaan yang belum pernah terjadi selama manusia hidup akan terjadi pada masa antikris. Jadi saya mau ingatkan jemaat Tuhan dalam kasih Tuhan, mari jangan kita pernah bermimpi untuk ada dalam masa antikris. Jadi hari-hari ini banyak kita takut, jangan-jangan ini corona ini banyak yang kita dengar. Ini produknya antikris, ujung-ujungnya nanti antikris bekerja. Apapun yang akan terjadi ke depan itu bukan urusan kita, tapi urusan kita adalah siapkan diri sebaik-baiknya. Amin. Jadi saya mau simpulkan dari apa yang saya sampaikan. Jadi masa antikris itu kita tidak perlu takut, karena tujuan kita adalah terangkat. Jadi kalau terangkat tidak ada yang namanya masa antikris untuk kita alami. Jadi jangan takut, ini antikris kah apa? Antikris belum bekerja. Setelah gereja Tuhan diangkat, baru antikris akan bekerja. Karena antikris ditentukan buat orang-orang berdosa yang tidak hidup taat kepada Tuhan. Tapi orang-orang yang hidup kudus sudah diangkat, sudah disingkirkan. Kenapa Tuhan menyingkirkan gerejanya? Supaya orang-orang kudus tidak mengalami masa kesengsaraan ini. Ya, mungkin bahasa saya belum sempurna, saya percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian buat Bapak Ibu. Jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh tidak akan mengalami masa antikris. Jadi kita simpulkan antikris itu untuk orang yang tidak sungguh-sungguh, orang yang berdosa, yang bermain-main dengan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, hari-hari ini kita tidak perlu takut dengan ini antikris kah. Pernah waktu EKTP muncul pertama kali, banyak saya dengar, ini jangan-jangan produk antikris. Ya, mari kita siapkan diri, kita boleh waspada, kita boleh berjaga-jaga, siapkan diri. Supaya gereja Tuhan nanti kita semua diangkat oleh Tuhan. Amin. Kita sudah dipanggil atau belum dipanggil oleh Tuhan, ketika Tuhan datang, kita akan terangkat oleh Tuhan. Jadi masa pengangkatan gereja ini kita sedang tuju ke sana. Jadi yang ada di depan kita ini adalah
Masa pengangkatan gereja. Tujuan kita adalah masa pengangkatan gereja. Jangan pikir surga yang kekal sana. Ya. Ada 11 peristiwa. Surga yang kekal itu bagian terakhir. Peristiwa ke-11. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang akan mengiringi tentang kedatangan Tuhan. Rapture, penyembahan di surga, kursi pengadilan Kristus, pesta perjamuan kawin anak domba. Sementara ini terjadi di surga, orang-orang yang tertinggal sedang mengalami masa antikris. Masa kesengsaraan besar. Nah, setelah masa ini selesai, Tuhan akan turun dari surga bersama orang-orang kudusnya, bersama pasukan surga. Mereka turun untuk mengalahkan antikris. Dan ketika mereka turun dan mengalahkan antikris, peristiwa itu yang dinamakan dengan perang Harmagedon. Ya, di Som itu ada perang Harmagedon, peristiwa selanjutnya terjadi di lembah Megido. Ya, perang Harmagedon adalah perang antara Tuhan dan orang-orang kudusnya dan pasukan surga dalam mengalahkan antikris, membinasakan antikris untuk selama-lamanya. Setelah antikris dikalahkan, iblis ditawan. Setelah iblis ditawan, Tuhan akan membawa orang-orang kudusnya masuk kepada peristiwa yang berikut. Setelah Harmagedon ada peristiwa kerajaan 1000 tahun damai. Di dalam Wahyu 20:21 kita bisa baca di sana tentang kerajaan 1000 tahun damai. Orang-orang kudus yang tadi terangkat akan masuk menikmati kerajaan 1000 tahun damai. Iblis ditawan, tidak ada pembunuhan, tidak ada perkosaan, tidak ada sakit hati, tidak ada hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Iblis ditawan, semuanya damai karena di dalam pemerintahan. Minta maaf Bapak Ibu. Semuanya damai karena ada di dalam pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan kerajaan 1000 tahun damai. Setelah kerajaan 1000 tahun damai berakhir, kita akan masuk melangkah pada peristiwa selanjutnya, yaitu peristiwa Gog Magog. Gog Magog, ya kita bisa baca dalam kitab Wahyu, itu iblis akan dilepaskan. Yang tadinya ditawan pada masa kerajaan 1000 tahun damai, iblis akan dilepaskan sejenak. Tujuannya untuk apa? Tuhan melepaskan iblis untuk mempengaruhi orang-orang yang telah hidup menikmati kerajaan 1000 tahun damai. Setelah iblis dilepaskan, dia akan mempengaruhi banyak orang untuk kembali mengikut dia, untuk mengikut iblis. Dia berusaha, dan ketika banyak orang, ada orang-orang yang akan tertipu dan akan mengikuti apa yang dikatakan iblis. Dan ketika Tuhan melihat banyak orang, ada orang-orang yang akan terpengaruh dan mengikuti apa yang iblis katakan, tiba-tiba Tuhan turunkan api dari langit dan akan membinasakan iblis untuk selama-lamanya. Itulah peristiwa Gog Magog, di mana Tuhan menurunkan api dari langit dan membinasakan iblis untuk selama-lamanya, supaya tidak mempengaruhi orang-orang yang telah hidup pada kerajaan 1000 tahun damai. Setelah itu orang-orang mati dikumpulkan untuk menghadapi peristiwa ke-10, takhta putih besar, yaitu akan dibukanya kitab kehidupan tentang bagaimana kita hidup di muka bumi ini. Orang-orang yang mati di laut, di darat, semua laut, darat akan mengembalikan semua orang yang pernah mati di sana. Semua akan, dan disitulah akan terjadi kebangkitan kedua. Jadi ada 2 kebangkitan.
Kebangkitan pertama pada saat pengangkatan gereja untuk orang-orang kudus, ke orang-orang yang tidak hidup kudus yang sudah mati pada saat kedatangan Tuhan. Pada saat pengangkatan gereja, mereka tidak akan dibangkitkan, mereka tetap ada di dalam kubur. Yang dibangkitkan hanya orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang hidup kudus di dalam Tuhan. Yang hidup berdosa tetap ada, tetap mereka tidak akan dibangkitkan. Dan mereka akan dibangkitkan pada masa setelah peristiwa Gog Magog untuk menghadap takhta putih besar, takhta putih pengadilan yang terakhir. Untuk mendapatkan kehidupan atau hukuman. Kitab kehidupan akan dibuka, di situ akan ditentukan apakah kita masuk surga atau neraka. Kalau hidup kita kudus, hidup kita terus melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan bawa masuk ke surga. Tapi kalau hidup kita tidak berkenan, kita terpengaruh dengan hasutan iblis pada saat Gog Magog itu, maka kita akan ditentukan Tuhan untuk masuk neraka. Jadi saya mau bilang kepada setiap umat Tuhan, ya, mungkin Bapak Ibu sudah banyak belajar, tapi kembali Tuhan ingatkan kita hari ini bahwa usahakan hari ini. Saya jujur, saya terus terang selama pengiringan saya kepada Tuhan sampai hari ini, setelah saya mengerti, belajar dari Storm, saya mengerti. Jadi tujuan utama kita sekarang adalah pengangkatan gereja Tuhan, rapture. Tujuan kita itu. Kalau sudah diangkat, saya yakin kita pasti masuk surga. Amin. Jadi tujuan kita adalah pengangkatan gereja. Ini yang sedang kita tuju ke depan. Masa pengangkatan gereja. Pastikan kita semua ketika sangkakala berbunyi, kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Berapa banyak yang rindu diangkat oleh Tuhan. Entah masih hidup, entah sudah almarhum, tetap akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya senang sekali ketika lihat Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahkan di gereja-gereja lain, saudara saya, rekan-rekan saya senang sekali lihat ketika datang beribadah itu suami istri dengan anak-anak semua lengkap. Itu di dalam roh saya Tuhan memberikan satu rema yang luar biasa. Ketika saya melihat keluarga-keluarga seperti ini, di dalam pikiran saya begini, indah sekali ya. Di bumi mereka sama-sama, apalagi nanti di surga ketika Tuhan datang, mereka semua sama-sama masuk surga. Oh, itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu pernah memikirkan itu, tapi ini selalu ada ketika saya datang gereja, saya beribadah bersama Bapak Ibu. Ketika saya lihat keluarga-keluarga datang, saya bilang, Tuhan jaga keluarga ini tetap setia. Dari pelajaran itu ketika saya berdoa, selalu saya berdoa, Tuhan jaga keluarga ini. Sampai Engkau datang, keluarga ini tetap setia di hadapan Tuhan. Amin. Rindu bersama dengan anak-anak kita masuk surga, amin. Amin. Karena kalau Bapak Ibu terangkat, anak-anak tertinggal, anak-anak akan masuk di dalam masa antikris. Kalau anak-anak terangkat, orang tua tertinggal, orang tua akan masuk di dalam masa antikris. Firman Tuhan bilang masa kesengsaraan besar. Ketika kita memilih untuk tetap percaya Tuhan, ketika kita tertinggal dan memilih untuk tetap percaya Tuhan, mata kita akan dicongkel. Kita sudah ikuti film Antikris gambaran, tapi yang terjadi mungkin lebih hebat dari itu yang pernah kita nonton di film. Mata kita akan dicongkel, telinga kita akan dipotong, leher kita akan diiris. Masa kesengsaraan besar. Kuku kita akan dicabut hanya untuk mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Dan apakah kita siap menghadapi itu? Apakah kita sanggup? Misalnya satu keluarga tertinggal, ketika anak kita disiksa karena orang tua tidak mau tidak mau mengikuti antikris, tetap beriman kepada Tuhan. Apakah orang tua akan tega melihat anaknya disiksa? Matanya dicungkil, kukunya dicabut, disiksa begitu rupa. Makanya firman Tuhan bilang penderitaan yang begitu hebat. Karena Roh Kudus pada saat itu sudah diangkat. Tidak ada hal-hal yang baik. Jadi jemaat Betani Parakletos Timika, visi, goal akhir kita, tujuan akhir kita dari pelayanan ini adalah visi
kita adalah mempersiapkan gereja Tuhan, mempersiapkan umat Tuhan untuk menjadi mempelai Kristus. Mempelai Kristus akan nyata ketika kita diangkat oleh Tuhan pada saat masa pengangkatan gereja. Amin. Jadi entah hari ini, besok, atau lusa, atau bulan depan Tuhan datang, saya percaya kita semua jemaat Tuhan akan menggenapi visi gereja ini. Kalau ada banyak yang tertinggal, gembala, pejabat-pejabat gereja akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan, mari kita terus persiapkan diri kita. 11 peristiwa setelah takhta putih besar, surga yang kekal. Yang hidup benar masuk menikmati surga yang kekal. Yang hidup tidak benar masuk menikmati neraka yang kekal, penderitaan untuk selama-lamanya. Mari tekun di dalam Tuhan. Amin. Mari tekun di dalam Tuhan. Tetap semangat, jangan sungut-sungut. Jangan sungut-sungut sebagai manusia, kadang kita tidak sejalan, pikiran kita tidak sama, tapi Roh Kudus terus memberikan pengertian buat kita. Cepat bereskan kalau ada yang salah. Kalau ada yang sakit hati, ada orang yang bersalah sama kita, jangan kita pendam itu lama-lama, ya. Lepaskan pengampunan karena Tuhan yang mengajarkan dan meneladani itu. Orang yang cambuk dia, orang yang siksa dia, apa yang dia katakan? Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kadang mengampuni dengan rasa sakit, saya pernah alami itu. Saya berontak, tidak Tuhan, saya tidak mau mengampuni dia. Tapi ketika kita tenang dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan, jangan banyak bicara ketika hati lagi sakit. Kita akan bicara banyak hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau hati lagi sakit, diam saja. Tidak usah banyak bicara. Nanti Tuhan akan arahkan kita. Tuhan bilang, ampuni, karena itu yang aku perintahkan. Saya berontak, saya bilang tidak Tuhan. Ampuni. Kalau kau tidak ampuni, maka banyak hal yang aku siapkan buat engkau tidak akan kau terima. Lakukan. Tuhan bilang, saya bilang sama Tuhan, saya tidak tahu caranya Tuhan. Saya tidak mampu dan saya tidak tahu. Tuhan bilang, berdiam diri dan tenang, aku akan arahkan engkau. Saya bilang, ya Tuhan, bagaimana caranya? Dan ketika itu ada seperti ketika saya ada dalam hadirat Tuhan, saya berdiam diri, saya tidak berdoa, saya hanya menyanyi, menangis di hadapan Tuhan. Tiba-tiba ada seperti sebuah lembar buku yang terbuka keluar dari hati saya. Lembar yang begitu berat, yang penuh dengan dendam, sakit hati, seperti terbuka. Dan saya merasakan suatu kelegaan yang luar biasa di hati saya. Sampai hari ini, sesakit apapun Tuhan ajar saya, cepat mengampuni. Jadi tidak perlu kita mempertahankan. Mungkin saudara bilang, dia terlalu bikin sakit hati saya. Kita mulai hitung kebaikan kita. Saya sudah tolong dia, saya sudah bantu dia. Kita mulai hitung kebaikan kita satu persatu. Kenapa dia buat saya seperti itu? Saya mau bilang, itu bukan tujuan Tuhan. Bukan hak kita. Tapi tujuan Tuhan ketika kita mengampuni, ya, kita menjadi seperti guru kita, seperti Tuhan kita, karena Dia yang kita ikuti. Dan ketika Tuhan kita melepaskan pengampunan, saya mau bilang, orang yang tidak mau mengampuni itu masih ada di bagian halaman. Jangan sudah masuk di ruang kudus, di ruang maha kudus kembali lagi ke halaman. Tuhan datang tetap masuk antikris. Orang yang tidak mau mengampuni, orang yang pendam kesalahan orang, suka berpikir yang tidak baik, bicara kekurangan orang, itu masih di bagian halaman dan akan diserahkan kepada antikris. Kita semua orang-orang yang mengerti kebenaran Tuhan. Mari kita terus belajar, saling menghargai satu dengan yang lain. Saya senang sekali jemaat ini hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Ada banyak hal yang terjadi memproses kita, setelah itu kita tidak sependapat satu dengan lain, setelah itu kita sama-sama lagi. Itulah jemaat mula-mula yang Tuhan kerjakan di dalam jemaat Betani Parakletos Timika. Kita saling bergandeng tangan. Lebih baik saling mengasihi daripada muka muram satu dengan yang lain. Tidak ada untungnya.
Yang muka muram itu bagian dari antikris. Nanti kau tertinggal, kau selamat tinggal. Tujuan saya adalah pengangkatan gereja. Yang tidak baik di pikiran perasaan, buang dalam nama Yesus. Apalagi kita sudah pelayan Tuhan, yang sudah melayani Tuhan ada di ruang kudus. Dan berusaha masuk di ruang maha kudus. Dan kita tetap ada di situ sampai Tuhan datang. Supaya kita adalah orang-orang yang ditentukan untuk terangkat. Amin. Jadi jangan pusing dengan hal-hal yang tidak berguna. Tapi pusing pikir hal-hal yang penting, yang indah, yang mulia tentang surga. Amin. Saya istri dan anak-anak masuk surga. Amin. Saya mau suami dan anak-anak saya masuk surga. Amin. Kita terangkat. Amin. Coba ada suami istri, kakak adik yang duduk dekat-dekat. Coba bisik bilang, mari kita siapkan diri untuk diangkat oleh Tuhan. Amin. Amin. Jangan setiap hari Minggu rajin ke gereja baru nanti Tuhan datang tidak terangkat. Rugikah tidak? Setiap hari melayani di depan, ini jadi perenungan buat saya. Khotbah mengajar orang, jangan sampai saya hanya jadi calo saja. Oh Tuhan datang, siapkan diri. Tapi ketika Tuhan datang, saya tertinggal. Ini sesuatu yang menyedihkan. Mari imam-imam musik, saya undang maju ke depan. Siapkan diri untuk terangkat ke surga. Amin. Amin. Suami istri, anak-anak bergandeng tangan. Kita punya iman bahwa saya dan sesi keluarga saya pasti terangkat ke surga. Amin. Pasti mengalami masa pengangkatan gereja Tuhan. Mari kita terus setia di hadapan Tuhan, ya. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami rindu mengambil bagian di dalam masa pengangkatan gereja ketika Engkau datang kembali. Ini kami dan sesi keluarga. Ini kerinduan kami Tuhan. Jaga kami, lindungi kami. Sampai Engkau datang dan Engkau temukan kami tetap setia. Dan kami, Tuhan tentukan layak untuk menyambut Engkau di awan-awan permai. Pada pertemuan di udara yang indah dan permai. Kami akan bernyanyi, nyanyian yang belum pernah terdengar. Ini kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Jaga kami, keluarga-keluarga dalam Jemaat Betani Parakletos Timika. Sampai garis akhir yang Tuhan tentukan bagi kami. Kami tetap setia. Dengan kekuatan kami tidak mampu. Roh Kudus Engkau ada di dalam kami. Tuntun kami, arahkan kami. Ketika kami salah, ketika kami menyimpang, Tuhan arahkan kami supaya tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ketika Engkau datang, kami siap menyambut Engkau di awan-awan permai. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan firman. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat. Haleluya. Semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama dengan ucapan syukur kita serukan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.